Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Ibu ta badhe nderek angkat Gus. Mewakili keluarga. Keluarga kula kan laku syariat Gus nggih. Tapi ngibadah niku luar biasa Gus. Pokoknya maca Quran gak bisa diragukan lagi Gus. Tapi Islamnya masih status Gus. Belum sempurna. Iman pun juga belum ihsan. Terus apa ya? Bisa bersaksi tapi belum bisa mensaksikan Gus. Pada umumnya kan orang kalau mau bersaksi kan harus bisa menyaksikan gitu loh Gus. Terus yang saya tanyakan gini Gus, hakikatnya syahadat itu gimana? Yang pertama kali itu. Yang kedua, kalau mau masuk ke hakikat menuju makrifat itu apa harus diwajibkan cari mursyid? Ya begitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Sempurnakan Islammu. Kesempurnaan Islam itu ada di titik makrifat. Ketahuilah bahwasanya kita manusia di samping jasmani juga rohani. Syariat kita dibimbing, jasmaniah kita dibimbing oleh Allah dengan ilmu syariah. Supaya kita betul-betul hablum minan nas, tertata, mana larangan ditinggalkan, mana perintah dijalankan secara fisik. Islam tandane kalau kita Islam sudah bersyahadat, gitu nggih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sudah Islam. Ini harus naik ke iman, percaya. Bukti kalau kita percaya secara jasmani pada Allah, patuh di dalam hukum syariat. Mana larangan ditinggalkan, mana perintah jalankan. Udah. Iki jasmani. Sedangkan jenengan sebagai manusia ada unsur rohani. Kala dawuh W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, juga bangunlah badannya. Rasulullah akhlak istimaiyah dan ilahiyah. Cara hubungan hablum tali, hablum minan nas juga hablum minallah. Disebut hablum minallah, langsung hubungan nang Allah, bukan ngeribon nang lainnya. Enggak. Kebanyakan kan banyak ribon ini gitu ya. Ribon si A, ning si A ngeribon mana si B ngeribon nang si C ngeribon si D, terus gak toto. Siapa yang suka karambol di sini? Ada. Karambol itu singkatan karam digembol. Orang karambol itu ada macam dua. Ada langsung nusuk langsung sesaran, ada yang leren ngeribon. Tahu ngeribon nggih? Ditatapkan sini kena sana gitu deh. Ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Ngeban namanya. Ya ngeban. Ya, terserah. Kalau kita naik mobil ikut yang cepat tol apa yang umum, terserah. Kalau umum ngeribon. Pertanyaan saya, yang ribon itu sampai apa enggak? Wallahu alam. Nyun sewu. Kalau bahasa saya, ya pingin yang langsung. Namanya hablum minallah, hubungan langsung antara ruh dengan Allah. Gak katik ngeban, gitu loh ya. Nyun sewu.
Kita ruhaniyah kita dididik Allah dengan ajaran dinul haq, dinut tauhid lewat Rasulullah. Dengan begitu ruhaniyah biar bisa makrifat pada Allah. Dididik kita dengan ilmu hakikat supaya ruhaniyah bisa makrifat datang Gusti. Itu maksudnya. Sehingga ketika hukum dua syariat dan syariat dan hakikat ini ada keseimbangan, maka itulah sistem wasilun yang dilakukan Rasulullah dengan tabi'ina solihin untuk selalu tawajuh terhadap Allah apapun kondisinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wis nyun sewu, tergantung kita mau sempurna atau tidak, nggih monggo terserah. Tapi itulah caranya untuk jenengan iki menyempurnakan Islamnya. Akhirnya dibukalah hakikatnya syahadat. Sebab orang yang bersaksi dikatakan sah itu manakala jenengan ikut tahu siapa yang disaksikan. Allah itu yang mana? Tahu ada dua, tahu dari sisi ilmu, kedua tahu dari sisi amal, praktek. Dengan ilmu hakikat itulah kita tahu Allah itu siapa. Ternyata asyhadu, aku bersaksi, aku menghadap, aku melihat, aku beriman terhadap siapa? Illallah. Ternyata Allahnya di mana? Dalam diri kita sendiri. Ini kudu diklopkan. Kalau ini sudah klop, maka antara yang bersaksi dengan yang disaksikan ini adalah tahu dari sisi ilmu. Untuk sisi amal praktek, itulah yang mengarahkan rohaniyahmu makrifat pada Allah lewat zikir yang kami sampaikan tadi, yaitu zikir sirul asrar, zikir bila suarin wa kalamin wa lafdhin, sudah tidak berucap, sudah tidak berlafaz dan lain sebagainya. Zikir yang dirasa, yang diimani, baru sakit sambung. Ini kesempurnaan Islam ada di situ. Baru jenengan keislamannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Wa aslimu lahu, dan berpasrah dirilah kau pada Allah. Akhirnya bisa berpasrah diri karena kita sudah beriman, mengakui sesungguhnya semua apapun yang terjadi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa mengaku sendok lali? Oh, mursyid ya. Apakah untuk mencapai makrifat itu harus kita itu cari mursyid? Tak jawab dari sisi sistem, ya. Mursyid yang mana yang dimaksud? Mursyid yang sudah mencapai makrifatullah. Mursyid yang hatinya sudah tidak buta. Sebab tujuannya mursyid disebut mursyid adalah sang petunjuk jalan. Bagaimana mungkin kita sebagai mursyid, lawang mata kita buta, mau menuntun orang buta? Nyampe enggak? Enggak akan nyampe. Lah tanda-tandanya bagaimana tah mursyid yang sudah makrifat pada Allah itu yang sering disebut guru akhirat, la yarawna li anfusihim syai'an. Apapun yang terjadi dan muncul pada diri beliau, ya, ruhaniyah sudah tidak ada dirinya, merasa dirinya yang melakukan. Bal yushahidu annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru di dalam dirinya bergemuruh, akunya Allah, semuanya yang menterjadikan. Ketika saat posisi ruhaniyah ada di wilayah di sini, Pak Bu,
apa yang keluar kalam-kalam beliau itu mesti menyejukkan hatimu. Tidak akan membahas tentang masalah duniawiyah kemewahan, enggak. Ya mohon maaf, cekai ngomong, mohon maaf, enggak akan pernah meneror jenengan tentang duniawiyah. Tahu meneror? Tahu meneror? Minta-minta itu. Apa yang dia lakukan tidak pernah diukur dengan urusan dunia. Saya prihatin. Ada opini yang mengatakan bahwasanya beat itu harus bayar. Mohon maaf loh ya. Kalau tujuannya itu adalah menunjukkan jalan untuk menuju pada Allah, nggak ada kaitannya sama sekali dengan urusan dunia. Harus gini, harus melewedus sebagai persyaratan, harus bayar ini sebagai gini. Bahasaku, kalau betul-betul ilmu nang Allah, kedidikin, kekecilan. Kalau trimoni mek wedhus situk mulai kedidikan mesisan sak pasar. Karena ukurannya ilmu itu. Kalau betul-betul tentang ilmu tauhid murni mengesahkan Allah. Tapi tidak mungkin beliau akan membahas itu. Kalau betul-betul di sini loh. Kalau betul-betul di situ. Lah nek kalau itu ada ukurannya harus bayar 2 juta atau 3 juta bahkan ada 10 juta. Terus wong sing gak duwe lah gak iso mlebu swarga lah. Tiket, gak iso tuku tiket. Kok cik murai? Mesisan po sak pasar. Sapi sak pasar. Ngeten ya Pak, kalau ngomong ukuran betul-betul jalan untuk menuju nang Allah. Apa yang kita kumpulkan? Sepanjang hidup kita, apa yang kita kumpulkan urusan dunia, anak, istri, harta benda, sandang pangan, dunia itu milik kamu sendiri, nggak cukup. Kalau betul-betul itu menunjukkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Tapi nggak pernah disentuh itu. Kalau ada ukurannya, bagaimana yang tidak punya? Gitu loh. Makanya saya miris prihatin mendengarkan opini yang seperti itu. Jangan tersinggung lo ya, jangan. Ingat, ini ana balagum minkum au nadhirum minkum. Saya datang ini tidak ada maksud apa, cuman menasehatimu. Urusan mau dan tidak terserah. S2. Jadi wajib memang harus punya mursyid. Tapi mursyid ini di mata Allah ada 2. Apa? Pertama, bisa jadi Allah membimbingmu lewat mursyid makhluk yang betul-betul sudah makrifat pada Allah. Karena akan bisa sampai pada Allah bila mana kita buta, yang menuntun tidak buta. 1, 2. Bisa jadi Allah mendesain hambanya itu lewat mursyid, bukan makhluk manusia. Bisa jadi malaikat. Pertanyaannya, kuasa enggak Allah? Kuasa enggak? Innallaha ala kulli syai'in
qadir. Urusannya Allah. Tapi makalah yang kedua ini manakala aku sampaikan di tengah ahli kitab, jawabannya bagaimana? Iya, kalau zaman Rasulullah, zaman para nabi dan rasul. Lah wong kita itu loh anaknya perampok, gak jelas nasab kita. Ya gak mungkin, yang jelas itu setan. Kalau tidak begitu jin, lah gitu toh. Yun sewu, mohon maaf sekali lagi. Kita itu Pak, manakala berstatement seperti itu secara langsung atau tidak langsung membatasi kekuasaan Allah. Berarti Allah dulu dengan sekarang tidak sama. Allah zaman Rasul itu tidak sama dengan Allah zaman kita. Kalau begitu, ayolah difikir dengan dingin. Allah mampu atas segala kalanya. In aroda syai'an ayyakula lahu, jangan batasi. Allah mampu dan Allah berkuasa menghadapi siapapun. Itu tadi dikatakan, innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta, tetapi walakinallaha yahdi mayyasha, man ing wong nakiroh umum. Siapapun yang digendaki Allah pasti terjadi lagi gitu. Sebab Allah Maha Kuasa. Tidak ada keterkaitan nasab ataupun duriyah ataupun macam-macam lah Pak. Makanya tinggal kita bicara dari arah mana. Kalau kita bicara dari logika, itu tadi kita sedikit-sedikit ngomong nasab, sedikit-sedikit ngomong duriyah, akhirnya kita nggak sadar kita takabur karena duriyah. Lu mongso luwih apik katimbang liya. Wah, aku iki keturunane embutong bajil. Wes, aku nih muncul. Subhanallah. Mirisan. Allah ya Karim. Bisa dari makhluk manusia mursyid kita, bisa jadi Allah mendesain dari malaikat. Tapi semuanya nggak ada bedanya, langsung dari Allah. Dasarnya di la haula wala quwata illa billah. Berarti yang membimbing kita langsung Allah, yang mengajari kita langsung Allah. Illa bil, tinggal kita melihat siapa. Kalau lihat makhluknya berarti mursyid makhluk, manusia, malaikat, terserah. Kalau kita langsung mandang Allahnya, berarti yang membimbing kita, menggerakkan kita langsung Allah. Begitu. Ajayaji. Ada lagi? Delok jam lali, jam pas wudu bang tak cendel no lali, babar rezekine ngono. Nggih. Ada lagi? Masih jam 09.00 to niki? Nggih. Jam pinten, Mbak? Jam 11. Ala durung subuh ae kok. Nggih. Lho, nek empun pun sik dereng-dereng, ngoten. Wis tak tinggal rokokan sampai nangan-nangan bae dereng nemu pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki lakone takok malih Gus. Kula winginane niku wonten pandangan ingkang dereng kula pandang. Mboten lewat mimpi niki. Ten ngajeng ngoten niku wonten dua alam. Lakone alam terus awet rumiyin. Setunggal niku alam niki, terus
wonten malih alam berlubang. Itu lebih terang. Alam niki lebih terang daripada alam sing derengan. Terus awal dari alam kelihatan alam niku saking rasa pandangan langsung ketinggal alam dua itu setunggal alam niki penggalih alam sing dereng kula sumerapi niku lebih terang berbentuk putaran. Nggih. Terus niku kula ngantos ngewasi sampai paham mboten lewat mimpi keadaan duduk. Nggih. Kula wasi sampai paham ati kula muncul nak kurono tekonti langsung segalanya hilang. Jadi ingatan saya hilang, pandangan juga ini. Tapi saya terasa biasa. Terus masih terikat ten pikiran ngantos sakniki niku kula matur guson niku alam nopo firasat nopo. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua alam, satu alam fana, yang satu alam abadi. Alam fana adalah alam di mana disebut sebagai alam muhadharah ini, alam kasunyatan ini. Nih, alam kasunyatan. Ini Allah berikan alam ini akan menjadi padang manakala ainul basyariyah kita itu tidak buta. Akhirnya kita bisa melihat sesama makhluk, gelas, meja. Kita berjalan juga bisa membedakan mana jalannya manusia, mana jalannya kambing. Jadi tahu mana jurang, mana jalan, tahu. Karena padang. Olehnya padang karena mata kita tidak ada sesuatu yang menutupi alias buta. Udah satu. Di dalam alam itu ada lapisan alam yang sangat tipis sebelum kami sebut sebagai alam abadi. Alam abadi itu ada alam musyahadah. Ada alam tipis sekali yang disebut alam gaibnya makhluk. Tempatnya makhluk-makhluk selain daripada manusia, hewan dan lain sebagainya. Di situ ada keterangan alam yang tipis itu dihuni alam-alam makhluk-makhluk yang bersifatkan ghaibiyah. Bisa malaikat, bisa jin, bisa iblis, bisa alamul arwah, ya, bisa alamul arwah, baik alamul arwah sebagai hamba Allah yang dicintai atau sebagai kekasihnya, atau alam arwah yang di mata Allah sebagai orang yang mendolimi dirinya sendiri atau alam yang mendolimi terhadap Allah. Itulah alam gelap. Yang pertama alam terang. Yes. Semua manusia tidak harus dihentikan Allah di dalam alam itu. Ketika saat duduk berzikir, ketika saat berbaring berzikir, berdiri berzikir, tidak semuanya. Ada di antara si salik ketika suluk, ketika zikir itu
langsung nerombos apa nerobos langsung alam keabadian tadi. Alam keabadian yang bisa kami sebut sebagai alam maqam musyahadah, alam persaksian yang benar. Itulah alamnya hanya Allah sendiri. Artinya alam keahatan, alam persaksian yang benar musyahadah. Itulah alam ma'rifatullah. Jadi yang ada di situ hanyalah Allah. Berarti ruh yang sudah sampai pada makrifat Allah itu la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang tadinya kita masih ada, merasa digerakkan, terus adanya Allah yang menggerakkan, itu semuanya fana. Yang ada hanyalah ana, ingsun, la ilaha illa ana. Itu akan muncul di dalam dada seorang kekasih Allah, di mana dirinya si kekasih Allah itu disebut makhluk, itu sudah fana, sudah tidak berfungsi, sudah tidak berfungsi. Berarti yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya ahad tunggal. Inilah tujuan seluruh calon kekasih Allah itu masuk dalam wilayah ini, musyahadah. Kalau sudah sampai di sini, Allah pun juga masih memproses pada kekasihnya di tingkatan fana, di tingkatan kamil, di tingkatan bakok. Artinya fana kamil di makom mahfud, bakok di tingkatan maksum. Makanya mengapa alladzina yadhkurunallaha, beliau selalu berzikir untuk menyempurnakan kemakrifatan di dalam musyahadah Allah, dari fana sampai ke bakok, dari mahfud sampai ke maksum. Disitulah bila mana jenengan tanya alam apa, itulah alam musyahadah. Bahasa Jawa alam keabadian. Yang berlaku hanyalah Allah itu sendiri. Begitu Pak. Nggih? Ada lagi? Cukup? Ada Bu? Cukup. Won. Kalau begitu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semua apa yang diberikan langsung dari Allah terhadap kita, harapan kita pada Allah dijadikan sebuah ilmu yang manfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita dan dzurriyyah kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautina ya Allah wa mautihim ya Allah. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Yassir lana ya Allah fi kulli umurina fitini wa dunya wal akhirah. Wa ilaina
wa jami'i man tabi'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada niki wonten melalui serat 4 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, saya bermimpi naik di atas langit, semerap tahu langit dan lintang bintang-bintang semuanya. Lajeng kula ngelilir, kemudian saya terbangun. Itu satu. Nomor 2, saya bermimpi malah naik ke langit semerap cahaya 1. Nek pertama mau ketok lintang lalu terbangun. Yang kedua ketok cahaya cuman 1. Yang ketiga, saya bermimpi lagi ke langit tersebut sepi meriming, tidak ada apa-apa yang tampak. Pertama ketok bintang, kedua cahaya gursito, ketiga kaono apa belas. Nah ngoten nggih. Keempat terakhir, saya bermimpi lagi naik ke langit tersebut, melihat cahaya banyak sekali. Saking banyaknya nggak bisa ngitung. Iki opo maksudnya? Tak urainya satu persatu. Pertama tadi adalah bintang, ya, ketemu bintang, itu makhluk. Ambak lali kada sumetnya. Nah, sumetnya sih Bang ya. Lah sampai nih sok rokokan aku masuk ya nyekel rokokan kate diseneni. Bon. Itu adalah makom mukasyafah, Bapak. Apa sih makom mukasyafah? Makom di mana ditampilkanlah oleh Allah makhluk ketika saat kita bermimpi, tidur bermimpi, meripat merem tapi ketinggal. Lah ngoten nggih. Mimpi itu mata terpejam, mata dohir merem tapi ketinggal dalam mimpi lah. Itu adalah golongan makom mukasyafah. Itu masih makhluk. Artinya apa Pak? Kalau boleh saya katakan, ilmu ini makhluk. Ilmu apa yang saya sampaikan ini sih makhluk. Lah, lalu yang kedua sampai melihat cahaya. Cahaya. 1. Artinya apa Pak? Ketika jenengan ini sudah memahami ilmu yang begitu banyak tidak bisa saya jumlahkan. Nek kalau di Quran itu jawab gini, apabila dinut tauhid itu ilmunya ditulis, mangsinya dari 7 air laut, lautan sak dunya, 7 dunya dikumpulkan airnya menjadi mangsi, nggak cukup. Langit, bumi digelar menjadi kertasnya, nggak cukup. Tumbuh-tumbuhan, wit-witan dibikin pulpennya jadi pulpennya juga gak cukup. Artinya apa Pak? Begitu banyaknya ilmu tentang tauhid, 1 muaranya apa?
wahdaniyah, untuk menjadikan makna tunggal. Apa sih? Muaranya itu hanya satu, untuk mengesahkan Allah. Itu mengesahkan Allah. Bapak Ibu, makanya tadi saya terangkan bagaimana cara untuk bertemu dan kembali kepada Allah secara simpel, yaitu tadi. Nah, umpama kula bahas satu persatu, nggak ada putusnya Pak Bu. Ilmu itu tak terbatas. Begitu banyaknya, muaranya cuma satu. Thorikoh mulai A sampai Z, mungkin nggak ada jumlahnya, gitu. Terus menerus bertambah yang katanya muktabaroh. Muaranya itu wusul. Ketika wusul, kuncinya di mana? Lah ini. Sampai tanya teman-teman thorikoh, apa tujuannya kui tawajuh? Apa tujuannya kui juhud? Apa jenenge suluk? Wusul. Wusul pada Allah, bertemu Allah lewat zikir yang diajarkan terhadap kita. Lah itu Pak, kalau tidak kita bawa kuncinya masuk gedung musyahadah, ya nggak akan pernah bisa. Apa kuncinya, muaranya? Mentauhidkan Allah. Adzikru bisiril asrar min tauhidi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini sudah berkata anta, huwa sudah tidak, ilallah juga tidak. Anta berarti Allahnya sudah anta, sudah dekat. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali engkau. Berarti dekat Pak. Kamu itu berarti dekat. Huwa dia jauh Pak. Artinya apa? Nafsu lawamah di dalam hati kita, di dalam sifat basiroh itu sadar Pak. Kita sadar selama ini telah berbuat dolim terhadap Allah dengan bentuk menyekutukan Allah. Kita beriman terhadap selain Allah. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi kita tidak merasa. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa ma hum bimu'minin. Sebagian besar di antara manusia yang berkata aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi di belakang ayat itu ada kalimat begini Pak, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya itu dia tidak beriman pada Allah. Lah saya masih iman makhluk ya Pak, yang bisa mendatangkan pertolongan, yang bisa mendatangkan mudorot, itu sih makhluk. Tolong, ini menyangkut Rasulullah. Di dalam ayat Allah katakan innaka, sesungguhnya kau Muhammad. Ini Allah yang dawuh. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang sekalipun yang kau cintai. Siapa Pak? Di antara kita yang kita cintai? Anak, istri, nggih? Paling dekat. Orang yang dekatnya beliau aja beliau tidak bisa memberikan petunjuk, apalagi yang jauh. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah terhadap siapa yang dikehendaki. Memang Pak, kayaknya dari si A, dari Muhammad, tapi sebetulnya dari Allah. Surat apa itu tadi? Cari sendiri. Innaka la tahdi
man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Cari sendiri, aku lupa. Di Google langsung dipetek, muncul niku. Bapak Ibu, berarti muaranya, kuncinya kita wusul bersumber dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Berarti nafsu lawamah sudah bangun dari tidur yang panjang. Bentuknya kita menyadari atas semua apa yang terjadi pada diri kita, kita telah menyekutukan Allah secara rohani, mboten jasmani. Setelah itu nafsu mutmainnah muncul. Ya ayyatuhan nafsul wahai jiwa yang tenang. Irji'i, ini kalimat perintah. Kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardhiyah. Bila mana kau betul-betul mau kembali kepada Tuhanmu, mohon maaf, muncul kesadaran inilah disebut taubatan nasuhan. Ini taubat di mana sudah tidak mau kembali melakukan kesalahan yang sama. Ini jadi kembalinya dengan diridhoi oleh Allah karena dengan ikhlas tinggalkan cintanya hati pada selain. Akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli hatimu akan tentram. Ya ini. Jadi cahaya satu itu laksana muaranya seluruh ilmu-ilmu tauhid adalah mengesahkan Allah. Banyak sungai-sungai tapi muaranya hanya ke laut. Itu yang dua. Nomor tiga, saya bermimpi tidak ada apa-apa, sepi, meriming. Kalau sepi apa merimingan ini? Mamring. Apa maksudnya? Itulah jenengan harus ada tindakan fana atau nafi. Nafikanlah isi la ilaha di dalam hatimu. Nafekno bersiono perkara-perkara selain Allah dalam hatimu yang sudah kadung masuk. Itu maksudnya nafi. Spekno. Kalau itu sudah bersih, maka nyatalah Allahnya. Artinya isbatkanlah illallah. Cahayanya banyak sekali padam. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang tinggalkan. Siapa yang hatinya lewat zikir mendekat dan bertemu Allah, pasti ruhaniyahmu akan dijaga oleh Allah, dijauhkan dari kesenangan dunia. Itu mesti. Bila mana ini berimbas terhadap dohir jasmaniyahmu tambah melarat, miskin, ojo kaget. Gus, aku sejak masuk pendidikan dino tauhid ngamalke zikir sing sampean tambah melarat. Bisnisku tambah hancur. Nah, aja kaget gue. Nyun sewu, tidak harus seperti itu. Kalimat Allah iki menjauhkan ruhaniyahmu, bukan jasmaniyahmu. Dari kemewahan dunia itu mesti, gak ada insya Allah, mesti. Siapa yang semakin hatinya lewat zikir mendekat untuk bertemu Allah, maka Allah akan menjauhkan hatinya untuk bersukaria terhadap kesenangan dunia. Ini Pak, manakala Gusti Allah yo misahno sak dohire urusan dunya, berarti miturut hitungan Allah
nek iki disugihno jenengan gak teko gak marek jenengan gak ketemu alias terpengaruh terus gitu loh. Makanya ojo kaget andai kata jenengan ketika saat mulai belajar ilmu lan laku dengan istiqomah kok tambah melarat, ojo kaget. Husnudono nang Allah. Allah punya rencana ini tak sogeno, wah tadi penghalang ini tak melarat no. Apakah memang harus seperti itu? Tidak. Kadang-kadang malah dibalik, Pak. Sugiye tambah dedek, bojone tambah, pabrike tambah, santrine tambah. Iku miturut ukuran Allah. Kita harus husnudon pada Allah. Walaupun ditambah metit itu enggak akan terpengaruh terhadap jenengan. Syekh Abu Hasan As-Sadzili, ya, ngene kok aja dikene iku lah apa Syekh Abu Hasan lah anak dhewe ojo gitu. Innama ana basarum mislukum. Rasulullah sendiri mengatakan aku iki sama dengan kau. Jangan pesimis kau. Itu Rasulullah. Jangan kembali dikit-dikit bilang itulah Sayyidina Ali, itulah Syekh Abu Hasan As-Sadzili, itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan begitu sampean. Engko jadine sampean iki gak semangat. Ya. Beliau mewah segala-galanya, Pak, nyun sewu. Mewah segala-galanya. Tapi bagaimana Fir'aun, nyun sewu? Oleh karena dia tidak mau untuk menerima ajaran Nabi Musa, yaitu dinul haq, sugi dadi opo? Ayo tambah ngerusak nanti ini. Dadi jenengan dikei melarat ya dzikir, kei sugih ya dzikir. Nek sampean purun terus ono kuno, Pak, nyun sewu, seperti laba-laba mau loh. Apa yang kau butuhkan pasti didatangkan. Begitulah itu. Yes. Jadi yang terakhir itu tadi mengatakan cahaya bawahnya, ikut cahaya makrifat. Dalam hati jenengan tambah benter. Semakin terang cahayanya, semakin jelas kahanannya. Nafsu tidak akan pernah bisa masuk lewat celah manapun, karena jenengan iku selalu berzikir. Jih, Mbah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Suyono dari Kecamatan Grosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Mohon izin sebelumnya Gus mau bertanya. Selama ini saya mengikuti pengajian-pengajian yang Gus sampaikan lewat YouTube belum lama ini, jadi maaf saja kalau saya ini masih awam tentang dzikir sirul asror, dinut tauhid atau dinul haq. Namun walaupun demikian saya sangat tertarik sekali ajaran di dalamnya yang sudah disampaikan sama Gus Mukhlason, sehingga saya ingin tahu banyak tentang dzikir sirul asror, dinul haq, dan dinut tauhid. Belum lama ini, setengah bulan yang lalu kurang lebih kalau nggak salah, saya minta file-file sama Gus Mukhlason. Alhamdulillah langsung dipun kirim teng WA kula. Lajeng salajengipun ingkang kawula pelajari dari 10 file tersebut, ya sedikit masuk dalam hati saya, dalam arti
kurang bisa memahami, walaupun ada yang masuk ke dalam hati saya, terutama yang di bab Aqaid 50 itu saya belum memahami. Namun walaupun demikian, hati saya ini sangat-sangat ingin sekali untuk terjun di dalamnya, dalam arti ingin ikut mengamalkan zikir sirul asror. Namun yang jadi pertanyaan untuk saat ini, saya memang belum baiat Gus. Yang saya tanyakan, apakah bisa meskipun belum baiat sama Gus Mukhlason tapi ingin menjalankan, sudah bisa atau belum? Itu yang pertama. Yang selanjutnya, file nomor 10 itu yang kami pahami setelah sudah ada baiatan sama Gus Mukhlason itu ada amaliyah yang namanya kholwat. Nah, di dalam kholwat yang ditentukan sama Gus itu selama 40 hari. Kalau orang Jawa itu biasanya ketemu weton gitu Gus. Itu disarankan untuk puasa mutih. Lah, yang saya belum mengerti mutih itu mulainya misalnya fajar sahur itu dahare mutih, lajeng nyampe nanti bukanya dahare mutih, terus sampai kapan gitu Gus, yang saya tanyakan. Cukup gitu aja. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah baiat itu dari dinul haq, bukan menjanji atau menalkin, tetapi menyambung. Yang berhak menyambung talinya ruh pada Allah yang disebut hablum minallah, yang selama ini terputus oleh hawa nafsu lewat kesenangan dunia itu, akhirnya kita itu selalu lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun lalai. Itu yang berhak menyambungkan, membaiat itu Allah sendiri. Bisa itu diterjadikan Allah bahasa fisik dohir lewat saya, bisa jadi itu lewat YouTube. Sebab di dalam suara itu mesti ada Allah. Makanya mengapa dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, itu enggak boleh berhenti. Asyhadu harus bisa sampai ke ilallah. Itu artinya kita harus beriman hanya Allah lah atas segala-galanya. Yang membaiat juga begitu, harus bertajalli. Artinya tidak boleh si pelaku sing membaiat secara fisik manusia itu ngaku-ngaku dia yang membaiat atau menyambung, bukan. Harus Allah. Lah, walaupun jenengan itu tidak langsung mengikuti baiat pada diri saya secara syariahnya, bisa lewat YouTube itu, karena yang membaiat itu adalah Allah, dan sah. Ini saya dilegalkan oleh Allah, legal. Tapi ada makalah yang mengatakan itu enggak sah. Wis abaikan aja. Sing penting ati sampen mantep kabeh Gusti, tak ada masalah sudah. Tanda-tanda kalau hati, talinya hati, ruh itu sambung pada Allah, jenengan iku pertama clear dengan apa dinu tauhid itu. Ning dodon jenengan itu akan menemukan satu ketenangan, walaupun tidak berlarut-larut. Ono tentreme sing gak iso turu nyetelo lak ngaji iku engko lak keturun. Gampang nggih, sing angel turu setelan rungokno hayat orang lak keturun. Sebagai obat orang nggak bisa tidur. Wes. Jadi sah dan bisa Pak ya, karena yang menyambung itu adalah
Allah. Tandanya sudah tersambung, jenengan ini suatu saat ada koneksi, klik, yakin semuanya yang berperan hanyalah Allah, baik yang muncul dari diri kita maupun di luar diri kita. Ini satu. Dua, terkait puasa mutih, disebut mutih itu jenengan tinggalkan nafsu. Nafsu berarti berangkat dari hayawan, artinya buka sahur kayak puasa Ramadan, cuman makannya itu jenengan tinggalkan yang berunsur hewan, hayawan. Ndok termasuk hewan, berarti tumbuh-tumbuhan dari nasi tumbuh-tumbuhan betul, terus jagung, gaplek, pohong, singkong, ketela, apalagi dansul, kedelai, buah-buahan, semuanya tumbuhan. Kadal, ulo, iku kewan, jangan garangan, si anak mangan garangan gini. Kadang-kadang monyet ayo dibeleh kok, bon, tinggalkan bon. Lah batasnya jam berapa? Ketika habisnya maghrib berarti masuknya sholat isya pun bebas pun. Tapi yo kadal yo ojo rek, nek sate yo gak apa-apa, nek bukan sate colongan. Gak apa-apa makan wedhus, tapi wedhus colong. Nah, beda mana niki? Kelakuan nek wedhus gak apa-apa, tapi kelakuan. Bon. Niku batasnya, Pak. Paling 36 satu hari, 36 hari dipundhut satu kadang-kadang ada yang apit itu berarti 3 hari. Umpama wetonnya Jum'ah berarti posonya Khamis, Jumat, Sabtu. Niatnya cukup mendekatkan diri pada Allah. Ada lagi